What I want to introduce adalah untuk melaksanakan atau menjalankan transisi energi the Indonesian way. Seharusnya transisi energi itu membantu pertumbuhan ekonomi kita, bukan justru mengurangi pertumbuhan ekonomi kita. Saya setuju banget sih, karena transisi energi ini kan sebuah proses beralih. Jadi ini harus tetap mendukung proses economic development di Indonesia gitu. Nomor satu adalah mispersepsi bahwa tidak akan ada lagi fossil fuel dalam waktu dekat. Yang kedua, ada mispersepsi bahwa kita ini harus berubah secara drastis. Dan yang ketiga, ada mispersepsi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh negara lain itu serta-merta bisa direplikasi oleh Indonesia. Apa sih yang seharusnya menjadi kekhasan di Indonesia dalam hal transisi energi? Apa yang bisa dibedakan di Indonesia dibanding transisi energi di negara lain? Halo Cendekia Iklim, selamat datang di Ekon Iklim Podcast, sebuah program yang dihadirkan oleh Climate Policy Initiative. Di sini kita akan membahas isu transisi energi dan kaitan eratnya dengan ekonomi dan keuangan. Di episode sebelumnya, kita sudah banyak membahas dari sudut pandang ekonomi. Nah, hari ini saya ingin membahas The Indonesian Way. Hari ini saya ingin mengundang Dr. Fadli Rahman, yaitu Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di Pertamina NRE, dan juga sebagai Komisaris di Indonesia Battery Corporation. Sejumlah pengalaman bekerja yang telah ia capai adalah di Kementerian BUMN, di Boston Consulting Group, BCG, di Asian Development Bank, ADB, juga di Schlumberger dan ConocoPhillips. Beliau menyandang gelar PhD dan juga Master of Science in Mineral and Energy Economics dari Colorado School of Mines, dan juga Sarjana Teknik Perminyakan dari ITB. Hai Mas Fadli, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak ya sudah datang hari ini di Ekon Iklim Podcast. Saya dengar nih ya, baru-baru ini Mas Fadli telah masuk dalam list 40 Under 40 dari Fortune Indonesia tahun 2024. Bisa nggak di-highlight beberapa pengalaman dan prestasi yang sudah dicapai dan bermanfaat bagi Indonesia? Ya, terima kasih sebelumnya atas undangannya, dan saya rasa kalau tadi disampaikan ada beberapa memang yang sudah saya coba dorong itu dari dalam hal sektor energi, karena memang saya besar di sektor energi, so I need to contribute more in this energy sector gitu ya. Saya juga terlibat dalam beberapa inisiatif tentunya di dalam transisi energi ini, jadi mungkin itu yang diakui oleh Fortune. Oh, baik. Apa saja sih kontribusinya? Yang pertama tentunya waktu itu lagi ada hingar-bingar transisi energi di Indonesia. Saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua komite dekarbonisasi untuk seluruh BUMN. Jadi BUMN itu kan memang salah satu penyumbang ekonomi Indonesia yang terbesar gitu ya. Of course, sebagai dampaknya tentunya ada emisi yang harus dikontribusikan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi tersebut. Oleh karena itu kita merasa bahwa memang perlu ada inisiatif khusus di dekarbonisasi BUMN. Ada juga beberapa hal yang memang didorong dalam transformasi BUMN, seperti strategic delivery unit. Saya kebetulan waktu itu menjadi wakil kepalanya dan bisa mendorong beberapa program strategis di seluruh BUMN. Wah, baik. Banyak juga ya Mas ya. No wonder you're in the 40 Under 40 in Fortune Indonesia. Baik. Nah, saya ingin masuk nih ke pertanyaan pertama. Indonesia itu kan sebagai produsen dan juga eksportir fossil fuel. Nah, sekarang ini ada perjalanan untuk beralih ke energi baru dan terbarukan. Bagaimana sih perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa beradaptasi dengan transisi ini? Iya, jadi kalau seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang Indonesia ini salah satu penyumbang emisi besar di dunia secara absolut. Maybe we're top 10 gitu ya. Tetapi kalau kita melihat per kapitanya, we're actually one of the lowest. Jadi ini memang kontradiktif, yang memang banyak yang tidak orang ketahui bahwa mungkin kita ranking 130, 150 dunia kalau kita ngomongin energi per kapita. Itu artinya apa? Seharusnya kita memang masih memiliki ruang untuk berkembang dari sisi ekonomi tanpa mengorbankan aktivitas yang ada sekarang.
economic development. Betul, artinya apa? Transisi energi ini memang harus dijalankan dengan kata kuncinya, yaitu transisi. Jangan serta-merta kita langsung berubah secara drastis mengorbankan pertumbuhan ekonomi kita. So, what I want to introduce adalah untuk melaksanakan atau menjalankan transisi energi the Indonesian way, gitu. Kenapa ini penting? Karena transisi energi itu seharusnya justru memanfaatkan potensi yang kita punya, itu bukannya mengorbankan potensi yang kita punya. Seharusnya transisi energi itu membantu pertumbuhan ekonomi kita, bukan justru mengurangi pertumbuhan ekonomi kita. Kurang lebih seperti itu. Saya setuju banget sih, karena transisi energi ini kan sebuah proses beralih. Jadi ini harus tetap mendukung proses economic development di Indonesia gitu ya, Mas Persis, ya. persis banget. Baik, nah saya ingin tanya nih sedikit mengenai misperception di transisi energi. Karena saya lihat untuk transisi energi itu masih banyak yang bilang, oh yaudah semuanya langsung aja ke ke electric vehicles, atau oke semuanya langsung aja ke solar and wind gitu. Nah, menurut Mas Fahri itu bagaimana ya? Apakah ada misperception untuk transisi energi dan apa yang harus diluruskan? Iya, jadi saya melihatnya setidaknya ada 3 mispersepsi yang kita punya gitu ya, dalam hal transisi energi ini. Nomor 1 adalah mispersepsi bahwa tidak akan ada lagi fossil fuel dalam waktu dekat, gitu. Yang kedua, ada mispersepsi bahwa kita ini harus berubah secara drastis. Dan yang ketiga, ada mispersepsi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh negara lain, itu serta-merta bisa direplikasi oleh Indonesia. Nah, ketiga hal ini, ya karena mispersepsi ini nggak tepat. Bahwa kita fossil fuel tetap akan digunakan, tetapi kita Masih ada menggunakannya soalnya pasti kan. masih ada, tapi menggunakannya dengan cara yang berbeda. Misalkan, BBM gitu. BBM ini kan memang merupakan kedua atau ketiga tertinggi, penyumbang emisi itu, setelah ketenaga listrikan. Ini berdasarkan data IEA ya, tahun 2021. Ketenaga listrikan itu menyumbang 42% dari, emisi di sektor energi. Sektor industri dan juga sektor transportasi adalah kedua dan ketiga, sama-sama sekitar 23% dari total sektor emisi yang disumbangkan di sektor energi. Nah, ini nggak bisa serta-merta kita stop BBM gitu, dan menggunakan, bahan bakar nabati yang 100% gitu. Pelan-pelan harus berubah, sama seperti biodiesel. Kita biodiesel itu kan tadinya 100% adalah fossil fuel. Pelan-pelan pemerintah sudah B5, B10, B35 sekarang bahkan. Nah, ini pelan-pelan akan meningkat lagi gitu. Kelistrikan pun sama gitu, nggak bisa serta-merta 100% renewable. Ya kan pasti ada cost-nya, ada waktu dan lain sebagainya. Seluruh sektor yang kita lakukan sekarang atau perekonomian kita sekarang itu sudah dibangun selama puluhan tahun. Jadi nggak bisa serta-merta diubah begitu aja. Terus juga, ada hal lain yaitu terkait potensi yang kita punya. Kita punya potensi di renewable ya, gitu. Kita punya potensi di bahan bakar nabati ya, tapi itu butuh waktu untuk mendevelop semuanya itu, gitu. Kita punya potensi di sektor kehutanan juga iya, gitu. Jadi semuanya ini harus menggabungkan antara potensi yang kita punya, tantangan yang kita punya, dan juga background yang kita punya. Jadi itu. Baik. Nah, saya ingin kulik lebih lanjut nih tentang potensi untuk kelistrikan. Kan kita banyak bicara nih bahwa solar and wind itu yang very promising. Nah, menurut Mas Fadli gimana sih kalau di Indonesia potensinya seperti apa? Iya, memang selalu disampaikan bahwa potensi ini selalu besar gitu ya. Tetapi yang mungkin banyak yang nggak disadari oleh orang adalah dengan teknologi yang ada sekarang sebetulnya tidak sebanyak itu yang bisa dimaksimalkan gitu. Saya kasih contoh gini deh, enak kan tinggal di Indonesia kayak hangat, nggak panas banget kayak di gurun, ya kan? Panas sih, tapi nggak panas-panas banget kayak di gurun gitu, kayak di Timur Tengah gitu kan ya. Yang kalau di Timur Tengah kan pengembangan, industri, tenaga suryanya itu sangat-sangat drastis dan cepat ya, sangat cepat ya itu. Karena memang di sana tuh luar biasa panas. Jadi, pemanfaatannya itu bisa sangat tinggi gitu. Sedangkan kita ya moderately there gitu kan ya. Angin, kayak kita ngerasa angin itu kan di sini sepoi-sepoi, kadang-kadang kenceng gitu. Tapi kalau yang angin dengan potensi yang besar itu bahkan mau buka pintu mobil aja susahnya setengah mati gitu. Jadi, iya di situ, ada gitu potensinya, tapi dengan teknologi yang ada sekarang itu nggak bisa sangat-sangat maksimal gitu. Nah, ini yang
karena itu ada kata kuncinya itu transisi. Sekali lagi semuanya harus dilaksanakan secara bertahap. Secara bertahap, baik. Thank you. Nah, aku juga pengen kulik lagi nih tentang sektor transportasi yang tadi sudah dibahas oleh Mas Fadli. Transportasi itu kan tadi, disebut sebagai penyumbang nomor 2 emisi karbon, tertinggi di Kedua atau Indonesia, ketiga, kedua betul. atau ketiga. Nah, ini apakah transportasi darat yang, apa ya, yang paling umum nih ya, apakah sebaiknya beralih semuanya ke, EV, ke electric vehicle, atau semuanya beralih ke biofuel, itu seperti apa? Dan bagaimana juga perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa mendukung transisi ini, dengan konsekuensinya penggunaan BBM akan turun? Iya. Jadi gini, kita semua saya rasa harus sepakat bahwa untuk masyarakat itu sebaiknya diberikan opsi, ya. Kita nggak bisa memaksakan, "Yuk semua pindah ke satu teknologi tertentu." Mmm, karena contohnya gini aja, kalau kita beli mobil deh, ya kan, ada mobil yang mahal, ada mobil yang murah. Semua orang kan pasti pilihannya beda-beda, nggak semuanya pilih mobil nih, kita pilih satu mobil tertentu yang murah aja, enggak kan? Ada orang memang lebih nyaman pilih mobil yang sedikit lebih mahal. Ada orang yang lebih nyaman pilih teknologi yang agak berbeda dengan yang lainnya, gitu. Jadi, dalam melaksanakan transisi energi ini ke depannya untuk sektor transportasi itu sebaiknya juga masyarakat diberikan pilihan, gitu. Jangan serta-merta nggak bisa serta-merta kita semuanya pindah ke misalkan ke EV. Kenapa? Karena butuh waktu ke arah sana dalam mendevelop infrastrukturnya, ya kan. Dan satu lagi poin bahwa kalau di sektor energi kan, tenaga listrik nyumbang emisi yang paling besar justru, 42% kalau data IEA, ya kan. Jadi ini memang butuh waktu untuk ke arah sana. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan opsi ke masyarakat, yuk kita, kasih opsi untuk ke electric vehicle, mobil listrik. Tapi juga dalam penggunaan, dalam menjalankan keekonomian sehari-hari, itu ada juga BBM yang di-normalize emisinya, dikurangi emisinya melalui biodiesel, melalui bioetanol. Jadi biofuel ini juga perlu dikembangkan dan memang ada intensi pemerintah untuk ke arah 100% biofuel, which is bagus, gitu kan. Terus juga, ada juga, misalkan hidrogen bersih. Ini di negara-negara seperti Jepang, Korea juga udah mulai mengembangkan hidrogen bersih untuk sektor mobilitas. Yang artinya Green hydrogen ya? betul, clean hydrogen. Artinya ini juga bisa menjadi opsi buat masyarakat. Oke, baik. Jadi berikan beberapa opsi ya supaya masyarakat bisa tetap memilih dan supaya tetap ada proses transisi gitu ya. Jadi nggak langsung drastis semuanya elektrik, semuanya biofuel gitu 100% tuh enggak ya Mas ya. Baik. Nah, mmm, back to kalau misalnya electric vehicle atau renewable energy yang off grid yang tidak nyambung ke grid, itu kan butuh baterai. Nah, bagaimana sih kesiapan ekosistem baterai di Indonesia untuk mendukung target elektrifikasi di sektor, transportasi dan juga untuk, battery energy storage? Menurut Mas Fadli bagaimana? Ya, jadi memang, kita udah melihat dalam 6 tahun terakhir ini, hilirisasi dari pertambangan itu sudah sangat agresif dan berkembang sangat pesat. Salah satu contohnya adalah, eee, nggak hanya kita memproduksi, di sisi tambangnya dalam jumlah yang jauh lebih besar, tetapi di, midstream maupun downstream-nya juga sudah mulai dibangun, dan beroperasi beberapa, pabrik gitu. Misalkan pabrik di, midstream-nya dan juga di hilirnya seperti yang kemarin baru diresmikan oleh, Pak Presiden gitu ya, ada HLI. Mmm, nah ini, artinya semua tahap di value chain sudah mulai dipersiapkan. Dan kita melihat bahwa ke depannya justru downstreaming produk ini akan semakin, banyak diproduksi di Indonesia. Jadi Indonesia nggak cuma memproduksi di hulunya aja nih, tapi kan juga ada tahapan misalkan di battery cell-nya dan di battery pack-nya, mmm, buat sektor transportasi dan juga buat sektor energy storage system, gitu. Artinya apa? Semua produksi Indonesia, untuk konsumsi baterai Indonesia itu diharapkan diproduksi dari dalam negeri sendiri. Dan kita mampu ya untuk produksi itu semua sendiri? Mampu dengan, memastikan bahwa kita bisa berpartner dengan, negara atau perusahaan lain yang memang sudah mengembangkan ini selama 20, 30 tahun terakhir. Berarti tetap butuh cooperation ya, collaboration, supaya kita bisa, menyerap ilmu-ilmu yang sudah terbukti di luar sana gitu ya, dengan, resources yang ada di Indonesia. Baik, oke.
Nah, saya ingin eksplor lebih lanjut tentang, dari sektor migas. Kan sudah ada banyak reservoir yang nggak terpakai dan bisa ada potensi untuk carbon capture atau, apa ya, menaruh emisi karbon, under 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 the ground gitu kan, with CCS or CCUS. Nah, ini bagaimana sih pemerintah Indonesia memandang, teknologi ini? Iya. Jadi, tadi yang disampaikan kayak, apa namanya, CCS ini we have one of the largest potential di dunia. Kalau boleh, apa namanya, kalau boleh jujur, memang masih ada beberapa, apa ya, perdebatan, dalam hal potensi seberapa gede sih. Ada yang bilang 200 gigaton, CO2, ada 400 gigaton, ada bahkan yang mencapai 580 gigaton. Sebagai gambaran aja, bahwa Indonesia itu, emisinya sekitar 1,5 gigaton. Artinya apa? Gigaton Kalau per tahun. per tahun ya? Ya, artinya apa? Kalau memang 400 gigaton atau 580 itu artinya kita bisa menyimpan emisi selama ya 400 tahun gitu. Kurang lebih 300 sampai 400 tahun kan ya, kurang lebih. Nah ini, which means that the potential is very high ya. Cuma memang masih butuh waktu ke arah sana. Karena, menyimpan emisi itu sudah terbukti bisa itu, tetapi belum terbukti sudah ekonomis. Iya betul, the cost ya. Cost masih sangat tinggi. Betul. Orang bilang itu bisa butuh, sekitar 80 sampai 100 US dollar per ton CO2 itu. Padahal kalau kita Store. yang di-store, gitu. Nah, padahal kalau kita, itu cost-nya ya. Padahal kalau kita misalkan ngelihat, harga karbon di luar negeri itu mungkin masih sekitar 25, 10, 15 US dollar per ton. Artinya masih ada gap nih. Iya, gap-nya jauh banget. Gap-nya masih jauh gitu. Cuma, secara, teknologi itu kita optimis bahwa, teknologi maturity itu udah mulai ke arah sana dan bisa diadopsi, diaplikasikan maybe in the next 4 to 5 years. Artinya apa ya, persiapannya udah mulai harus dari sekarang, gitu. Nah, perusahaan-perusahaan Indonesia itu banyak yang udah mulai mempersiapkan termasuk, kita, BUMN kita itu Pertamina udah mulai menyiapkan, ke arah sana. Oh, oke baik. Jadi menurut Mas Fadli, CCS tetap harus dipersiapkan ya sebagai salah satu, cara untuk, menangani banyaknya emisi karbon di Indonesia. Betul. Baik, oke. Nah, terakhir nih, apa sih yang seharusnya menjadi kekhasan di Indonesia dalam hal transisi energi? Apa yang bisa dibedakan di Indonesia dibanding transisi energi di, negara lain? Menurut Mas Fadli bagaimana? Iya. Memang, dalam ini pandangan pribadi saya bahwa transisi kita harus dijalankan nomor satu secara berkeadilan. Artinya jangan sampai transisi itu mengorbankan masyarakat, gitu. Eee, Jangan sampai transisi itu justru membuat masyarakat cost-nya itu jauh lebih tinggi, gitu ya. Yang kedua, kita juga harus menjalankan transisi ini, secara bersuasembada, gitu, dan harus memakmurkan, bukannya menyulitkan, gitu ya. Dan yang ketiga, ciri khas kita yaitu harus menjalankan transisi ini secara gotong royong, bareng-bareng, gitu. Itu Indonesia banget gitu. Iya, iya kan karena Gotong kita royong. exactly, karena balik lagi ke poin saya yang pertama bahwa, dalam menjalankan transisi energi ini, kita harus memaksimalkan potensi geografis, potensi ekonomi kita, potensi historis kita, dan juga demografis. Nah, demografi kita kan seperti yang kita ketahui bersama, ini kita punya, what is called, potensi demografi yang, eee, banyak usia produktif yang memang, apa namanya, keuntungan dari sisi demografis yang kita miliki dalam menghadapi Indonesia Emas. Ini harus dimaksimalkan. Bagaimana caranya? Misalkan, we need to build a strong awareness, kepedulian gitu, pemahaman akan menjalankan transisi energi ini harus dijalankan, secara masif gitu ya. Konservasi energi di level terendah itu harus sudah mulai dijalankan, di level masyarakat sudah harus dijalankan, di level terkecil di kita sendiri itu sudah mulai harus ada, aplikasinya, dan ini yang harusnya menjadi ciri khas kita. I really agree with what you say. Just energy transition ini harus bersifat berkeadilan, memakmurkan, dan juga harus ada ciri khasnya Indonesia yaitu gotong royong dan juga memaksimalkan potensi demografis di Indonesia gitu ya Mas Fadli. Baik.
Kayaknya obrolan kita sih udah banyak banget yang sangat menarik, kita sudahi dulu hari ini. Nah, terima kasih banyak ya Mas Fadli atas obrolannya hari ini. Kita telah banyak membahas tentang transisi energi The Indonesian Way. Nah, teman-teman Cendekia Iklim, terima kasih juga telah menyimak obrolan kami hari ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang di mana saya akan membahas mengenai transisi energi di level subnasional atau pedesaan. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada komentar, silahkan ditulis di kolom komen. Dan juga jangan lupa like, comment, dan share. Nama saya Ira Purnomo, izin undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam cendekia iklim.